Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah atas rahmat dan hidayah jualah sehingga pada kesempatan pagi ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan sehingga bisa melaksanakan atau mengikuti pembelajaran video conference sejarah Indonesia kelas 10 IPS dengan materi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Salam dan selawat tidak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita lebih besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas syafaat beliaulah sehingga kita menjadi manusia pilihan di dunia ini dan insya Allah nanti di yaumil akhir kita semua akan mendapat syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Baiklah siswa-siswi bagian, siswa-siswi sekalian. Pada hari ini kita akan memasuki tema yang kedua atau KD 3.2 atau KT yang bertema asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Oke. Adapun materi dasar yang harus kalian kuasai pada tema ini adalah yang pertama 3.2 menganalisis asal-usul nenek moyang dan kehidupan awal masyarakat praaksara di Indonesia. 4.1 menyajikan hasil analisis asal-usul nenek moyang dan kehidupan awal masyarakat praaksara di Indonesia dalam bentuk lisan, tulisan, dan atau media lain. Baik, kita akan masuk kepada materi kita inti. Kita akan melihat bagaimana sih asal-usul manusia di Kepulauan Indonesia yang sekarang menjadi masyarakat atau penduduk yang disebut dengan Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia itu merupakan salah satu masyarakat atau penduduk yang beragam ya, terdiri dari berbagai suku bangsa. Mungkin di dunia bangsa Indonesia lah bangsa yang terbanyak memiliki suku dan budaya. Dan ini merupakan suatu hal yang membanggakan bagi kita semua, di mana Indonesia yang memiliki peradaban tinggi, memiliki kebudayaan yang sangat luar biasa, memiliki bahasa yang banyak sekali, termasuk juga suku-suku bangsa. Tetapi kita menjadi sebuah bangsa yang besar, bangsa yang satu, bangsa yang tidak terpecah belah. Nah, ini satu modal buat kita semua, di mana kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain di dunia, hanya dua suku, tapi mereka tidak bersatu. Nah, kita contoh di Arab. Di Arab itu sukunya hanya dua, tapi mereka selalu bertengkar ya. Beda dengan kita. Kita ini suku ribuan ya. Banyak sekali. Bahasa saja ada 700. Tapi kita tidak pernah bertengkar. Itulah salah satu aset kebanggaan yang diwariskan oleh nenek-nenek moyang kita yang sangat luar biasa. Dan hari ini kita ingin melihat, ingin tahu dari mana sih nenek-nenek moyang kita itu yang menurunkan sekarang yang disebut dengan orang-orang Indonesia ini. Baik, yang pertama akan kita lihat dari pendapat para ahli dulu. Nah, di sini saya ambilkan beberapa pendapat para ahli.
Yang pertama adalah Profesor Dr. Hakren. Ini adalah seorang Belanda, ilmuwan Belanda ya. Menurut penelitian dia, dia mengatakan nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari satu rumpun yang sama, yaitu Austronesia atau Asia ya, yang kemudian terbagi dalam dua suku besar. Yang pertama Proto Melayu atau Melayu tua ya bahasa kita. Kemudian ada yang kedua disebut dengan Detro Melayu atau Melayu Muda. Ini kita lihat di peta ini. Jadi nenek moyang kita itu dulu berasal dari Asia ini. Ada Cina, kemudian ada India dan seterusnya ini. Kemudian mereka bermigrasi ke Indonesia dari dua arah ya. Yang kemudian menurunkan nenek moyang kita semua. Ini menurut pendapatnya Hakren ya. Apa buktinya? Hakren itu menemukan bukti bahwa di dalam masyarakat Indonesia itu memiliki kesamaan bahasa, memiliki alat perang, dan nama hewan yang sama. Lalu menurut Hakren itu, bangsa Melayu ini kemudian dibagi menjadi dua suku besar, suku bangsa. Yang pertama adalah Melayu tua, tadi sudah sampaikan. Ini adalah contoh-contoh Melayu tua yang ada di gambar ini. Yang mewariskan kebudayaan Paleolitikum. Apa itu Paleolitikum? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ya. Yang berasal dari Bakson Hwabin. Mana itu Bakson Hwabin? Ini adalah asal kebudayaan dari Vietnam ya. Vietnam. Dan di Indonesia kemudian orang-orang Proto Melayu ini lalu menurunkanlah orang-orang yang disebut dengan suku Dayak yang ada di Kalimantan dan Toraja yang ada di Sulawesi, termasuk Batak yang ada di Sumatera Utara dan suku Sasak yang ada di Nusa Tenggara Barat atau Lombok. Itu adalah contoh-contoh Melayu tua. Nah, suku bangsa yang kedua itu disebut dengan Melayu Muda atau Detro Melayu yang mewariskan kebudayaan dari perunggu atau Dongson. Di mana itu Dongson juga sama dari Vietnam, ya dari Vietnam. Yang kemudian di Indonesia menurunkan suku-suku antara lain suku Jawa, Melayu, Jawa di Pulau Jawa, Melayu di Sumatera, termasuk di Kalimantan, Bugis ya yang ada di Sulawesi, termasuk Banjar, Kutai yang ada di daerah Kalimantan ya, seperti itu. Nah, ini menurut pendapatnya Hakren. Ya. Pendapat yang kedua dari seorang tokoh namanya Van Heinegelden, juga sama dari Belanda. Dia menerangkan bahwa sejak tahun 500 sebelum Masehi terjadi perpindahan penduduk dari Asia ke pulau-pulau sebelah selatan daratan Asia, termasuk kepulauan Indonesia yang kemudian disebut dengan Austronesia. Austronesia sendiri dari kata Austro artinya selatan, Nesus artinya pulau. Jadi pulau-pulau yang ada di selatan. Nah, bangsa Austronesia ini mendiami wilayah yang amat luas, meliputi pulau-pulau yang membentang dari Madagaskar, yaitu yang ada di Afrika, sampai ke Pulau Pasca dan Taiwan, termasuk juga di Selandia Baru. Nah ini menurut Van Heinegelden, kita ini satu keturunan dengan orang-orang yang ada di Madagaskar, Taiwan, Selandia Baru, daerah Pasifik ya dan seterusnya. Nah itu menurut Van Heinegelden. Apa buktinya bahwa kita itu berasal dari Austronesia tadi? Van Heinegelden itu mengemukakan bukti-bukti antara lain kesamaan artefak-artefak yang ditemukan di Indonesia dan di Asia. Nah, ini ditemukan di negara Asia, di Taiwan, di Madagaskar, tapi juga ditemukan di Indonesia. Itulah dasarnya kenapa Van Heinegelden itu kemudian mengatakan bahwa nenek moyang kita itu dari Austronesia. Nah, lalu tokoh dari Indonesia namanya Muhammad Yamin.
Muhammad Yamin itu melihat bahwa yang namanya orang Indonesia atau bangsa Indonesia itu ternyata berasal ya dari Indonesia. Nah, ini pendapatnya Muhammad Yamin. Jadi katanya Muhammad Yamin, nenek moyang kita itu tidak dari mana-mana, tapi dari Indonesia itu sendiri. Nah, apa yang dia kemukakan buktinya apa? Dia mengatakan dia banyak melihat penemuan artefak maupun fosil tertua di Indonesia dalam jumlah yang besar. Nah, contoh kita kemarin tidak kita bahas ya, kita lewatkan saja. Contoh misalnya manusia purba yang menjadi kontroversi itu ya. Manusia purba itu ternyata yang kalian kenal dengan nama Pithecanthropus erectus, kemudian Meganthropus paleojapanicus, yang sekarang itu kemudian berubah menjadi nama menjadi Pithecanthropus erectus saja ya. Ada progresif, ada apa itu ya, yang 3 macam itu ternyata ditemukan di Indonesia. Jadi kalau kita katakan ladang penemuan fosilnya itu ada di Jawa, yaitu Trinil dan Sangiran, yang kemudian ditetapkan sebagai warisan dunia atau World Heritage dari UNESCO. Jadi kita punya namanya ladang penemuan fosil di dunia, terbesar di dunia, yaitu di Trinil dan Sangiran. Nah, yang ada museumnya ya, sekarang museumnya modern. Jadi nanti kalau Anda semua berminat menjadi sejarawan, arkeolog ya, bisa mengunjungi Museum Trinil dan Sangiran yang ada di Solo ya, ada di daerah Solo atau Jawa Tengah. Nah, ini dasarnya si Yamin mengatakan orang Indonesia itu ya dari Indonesia sendiri, karena dia melihat dari situs Sangiran dan Trinil. Lanjut. Kemudian ada tokoh dari namanya Max Muller. Nah, Max Muller ini pendapatnya, dia mengatakan orang Indonesia itu berasal dari Asia Tenggara. Terutama dari Vietnam, Kamboja, Thailand, yang kemudian bermigrasi, bercampur baur, kemudian menjadilah masyarakat Indonesia. Ya, di sini ada 2 jalur, ada yang lewat selatan atau lewat timur ya, maaf. Itu kemudian ke Sulawesi, ada yang lewat barat yang kemudian ke Sumatera dan ke Jawa. Nah, apa buktinya katanya Max mengatakan bahwa terbukti dari persamaan suku bangsa yang mendiami di daerah atau bangsa Indonesia itu sendiri. Ya, ini menurut pendapatnya Max Muller. Kemudian ada ilmuwan lagi namanya William Smith. Nah, William Smith, wah ini pendapatnya lain sendiri ya. Dia mengatakan berdasarkan bahasa nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbahasa Togon, bangsa yang berbahasa Jerman, dan bahasa yang berbahasa Austria. Tapi ini teorinya kurang populer ya. Tapi tidak apa-apa, ini kan teori ilmiah, boleh saja. Yang penting ada dasar dan buktinya. Buktinya apa? Bangsa-bangsa yang berbahasa Austronesia mendiami wilayah Indonesia, Melanesia, dan Polinesia. Ini jalur perpindahannya. Kita bisa lihat, ada yang dari Jerman, itu langsung ke Indonesia. Ada juga yang dari Eropa, Austria terutama, itu langsung ke Indonesia. Apakah ini bisa menjadikan satu kebenaran? Walau alam, karena ini masih teori ya. Artinya boleh pendapat, itu pendapat namanya pendapat ilmiah. Tokoh selanjutnya itu dari tokoh Indonesia kembali, namanya Dr. Andes Muhammad Ali. Ini sejarawan Indonesia. Nah, ini yang sering kalian dengar ya, pendapat Muhammad Ali ini yang teorinya sering kita jadikan patokan. Dia mengatakan bahwa bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan, Cina Selatan. Lihat ini petanya dari Yunan, ini orang Cina daratan. Kemudian mereka berlayar
kemudian masuk ke Indonesia ya melalui Sumatera. Nah, ke Asia Tenggara dulu kemudian ke Sumatera. Pendapat Muhammad Ali ini dipengaruhi oleh pendapat Keren, tokoh yang tadi, bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol. Nah, ini teori yang umum sering kita percayai ya sebagai nenek moyang kita. Yang terdesak oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat, mereka menyebar ke arah selatan sampai ke wilayah Indonesia. Ini kurun waktunya ya. Jadi gelombang pertama itu 3000 sebelum Masehi. Wah, ini zamannya masih zaman Hindu Buddha belum ada ya. Sampai 1500 ini zaman Hindu Buddha. Kemudian gelombang kedua 1500 sebelum Masehi sampai dengan 500. Nah, ini teorinya sama dengan teori tadi, Melayu tua dan Melayu muda tadi. Nah, ini pendapat Muhammad Ali. Lalu selanjutnya ada pendapat dari Profesor Dr. Rom. Dia mengatakan bahwa asal-usul bangsa Indonesia ini dari daerah Cina Tengah. Ini hampir sama dengan Yunan tadi ya. Dari Cina Tengah yang terdapat sumber-sumber sungai. Lalu mereka menyebar ke wilayah Indonesia sekitar 2000 sebelum Masehi dan 1500. Nah, ini hampir sama dengan teori Yunan tadi, yang kemudian menurunkan Melayu tua dan Melayu muda. Ini dilihat di peta, ini ada Cina, yang Cina Tengah ya. Sini ada Cina Tengah, ini termasuk Indochina, ada Laos, Thailand, Kamboja, Vietnam. Itu kemudian menyebar ke kepulauan Indonesia. Lanjut. Tokoh dari India. Nah, ini tokoh dari India, karena dia dari India, maka teorinya pun kaitan dengan India ya. Dia mengatakan bangsa yang berbahasa Austronesia itu berasal dari India. Wah, ini dia mengatakan bangsa Austronesia berasal dari India, kemudian menyebar ke Indochina. Mana Indochina itu? Indochina itu adalah ini, Asia Tenggara ini ya. Nah, ini Indochina itu ada Myanmar, ada Laos, ada Filipina, ada Laos, ada Kamboja, itu disebut dengan Indochina. Ya. Nah, ini menyebar terus ke daerah Indonesia dan kemudian masuk ke Pasifik. Nah, ini menurunkan orang-orang Indonesia ya. Ini teorinya Majundar. Nah. Oke ya, lanjut. Oh ya, kaitan dengan teori Majundar ini kemarin saya yang kemarin ya saya sampaikan sebuah tulisan gitu ya. Di situ ada teori hubungan antara orang Indonesia dan India. Ini sudah dibaca ya. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan teori Majundar ini. Nah, lalu tokoh yang terakhir dari Belanda juga, namanya Dr. Brandes. Nah, Dr. Brandes ini meneliti dengan perbandingan bahasa. Bangsa yang bermukim di kepulauan Indonesia memiliki banyak persamaan dengan bangsa-bangsa pada daerah-daerah yang membentang dari sebelah utara Pulau Formosa. Formosa ini di daerah Filipina dan Taiwan tuh ya, itu Formosa. Sebelah barat daerah Madagaskar, di dekat Afrika sana. Sebelah selatan yaitu tanah Jawa, Bali. Sebelah timur sampai ke tepi pantai barat Amerika terdesak oleh alam. Nah, ini menurut teorinya si Brandes. Jadi kita tuh, nenek moyang kita tuh berasal dari Madagaskar yang kemudian masuk ke wilayah Indonesia. Oke, sekali lagi, ini adalah sebuah teori. Teori-teori ini tentunya tidak semuanya benar, tetapi paling tidak inilah teori-teori ilmiah para ilmuwan yang menganalisis dari mana sih asal kita sebenarnya. Ya. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke teorinya. Tadi kan para ahli ya. Sekarang kita masuk ke teori inti dari mana sih nenek moyang bangsa Indonesia itu. Oke, kita lihat sekarang. Dari beberapa teori para ahli tadi yang menjelaskan tentang siapa saja nenek moyang kita ini, kita kerucutkan menjadi 4 teori besar. 4 teori besar yang diyakini sampai saat ini, sekali lagi ya, sementara sampai saat ini masih menjadi satu teori yang dianggap mendekati kebenaran. Tapi sekali lagi, tidak sebenarnya
pasti ya. Sekali lagi ini sebuah teori. Yaitu antara lain teori Yunan, teori Nusantara, teori out of Afrika, dan terakhir teori out of Taiwan. Nah, ya, kita lihat nenek moyang bangsa Indonesia juga dapat dijelaskan dengan migrasi. Nah, migrasi perpindahan ras Melanesia, ras Negroid, dan ras Austronesia atau ras Mongoloid. Bangsa-bangsa yang bermigrasi ke wilayah Pulau Nusantara yaitu orang Melanesia, Proto-Melayu, dan Diator-Melayu. Jadi dari teori 4 tadi juga ditambah dengan teori migrasi 3 suku besar ini. Nah, ini apa ya namanya, menganalisis siapa sih sebenarnya kita ini, dari mana asal kita. Nah, ya. Kita mulai dari satu persatu. Kita lihat dulu sekarang. Yang pertama kita bicara teori Yunan. Tadi ada beberapa ahli sudah menjelaskan ya tentang teori Yunan. Nah, kita lihat sekarang. Salah satu tokoh yang mendukung teori Yunan tadi sudah saya sampaikan ya di depan dari Muhammad Ali. Menurut Muhammad Ali, bangsa Indonesia ini dari Mongol, Cina ya. Teori ini juga disetujui oleh ini pendukungnya, Gelderen dan Hakren tadi. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, apa dasar teori ini menjadi suatu kebenaran atau menjadi dasar bukti? Nah, itu adalah hasil temuan teknologi dan persamaan bahasa. Artinya begini, temuan teknologi dan bahasa yang ditemukan di daerah Cina sana atau di Mongol sana itu sama dengan temuan yang ditemukan di Indonesia. Jadi asumsinya begini, kalau di sana itu mereka sudah mengembangkan misalnya perahu layar misalnya, ternyata di Indonesia juga ditemukan perahu layar yang sama. Berarti ada asumsi bahwa orang-orang Cina yang dari sana itu membawa ke Indonesia, lalu mereka mengajari orang-orang Indonesia. Nah, teorinya seperti itu. Nah, ada juga pertemuan peralatan. Misalnya nih, penemuan kapak tua di wilayah Nusantara itu sama dengan yang ditemukan di Asia Tengah, yang di Mongol tadi. Nah, ini dasar dari teori Yunan. Termasuk juga dari segi kebahasaan. Bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara itu memiliki kesamaan dengan bahasa Champa yang ada di Kamboja. Nah, persamaan ini memunculkan dugaan bahwa penduduk Kamboja itu berasal dari Yunan. Nah, kemudian orang-orang Kamboja itu bermigrasi ke Indonesia, lalu menurunkanlah orang-orang Indonesia. Itu teori dari Yunan ini. Itu teorinya ya. Kita bisa lihat. Ini asumsinya, ini hanya ilustrasi ya. Tidak sebenarnya begini karena tidak ada yang punya fotonya kecuali Allah ya. Nah, ini hanya literasi dari para sejarawan membuat gambar semacam ini. Ini perahu yang sangat terkenal di Indonesia. Nah, mungkin ada yang sudah pernah membaca, ini namanya perahu bercadik. Nah, perahu bersayap ya. Cadik itu sayap, ini sayapnya. Nah, ini ditemukan di Mongol, ditemukan di Cina, juga ditemukan di Indonesia. Itulah kenapa ada yang mengatakan nenek moyang kita itu dari Cina. Teori yang kedua, itu teori Nusantara. Tadi sudah saya sampaikan ya. Nah, teori Nusantara ini mengatakan bangsa Indonesia itu dari Indonesia sendiri. Nah, teori ini pendukungnya adalah Muhammad Yamin, Goris Krab ya, dan Crawford ya. Dia mengatakan orang nenek moyang bangsa di Indonesia itu merupakan bangsa Melayu. Bangsa Melayu itu berasal dari luar. Orang Melayu itu merupakan keturunan dari Homo soloensis dan Homo wajakensis yang ada di Jawa ya, yang ada di Sangiran dan Trinil. Nah, teori ini juga jelaskan bahwa terdapat perbedaan bahasa antara Austronesia yang berkembang di Nusantara dengan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah. Jadi, teori Nusantara ini membantah bahwa kita itu dari Austronesia. Karena menurut teori ini, Austronesia yang ada di Indonesia itu tidak sama bahasanya dengan ada yang di Asia Tengah. Itu kenapa disebut dengan teori Nusantara. Jadi kita ini asalnya ya dari Indonesia itu sendiri. Oke, lanjut.
Teori out Afrika. Apa itu out Afrika? Keluar dari Afrika. Nah, teori ini dikemukakan oleh ahli genetika Amerika Serikat namanya Max Ingman. Nah, menurut penelitiannya, manusia modern ini berasal dari Afrika antara kurun waktu 100 sampai 200 ribu tahun yang lalu. Nah, jadi dari Afrika ini dapat tanya. Nah, ini perjalanannya mencapai Indonesia. Kita perhatikan. Nah, jadi 130 ribu tahun yang lalu, kemudian 40 ribu tahun yang lalu, 100 ribu, terus berlanjut 40 ribu tahun, 60 ribu tahun ada di Australia, termasuk 67 ribu tahun yang lalu itu menyeberang dari Sumatera. Nah teori out Afrika ini didasarkan pada penelitian DNA. Nah, jadi dia menggunakan DNA ya. Nah, jadi menurut Ingman tidak ada gen manusia yang bercampur dengan gen spesies manusia purba. Nah, ini Ingman mengatakan begitu. Jadi manusia purba yang di mana di Jawa Sangiran dan Trinity itu di Jawa Tengah itu menurut Ingman tidak ada hubungannya dengan yang sekarang ini, seperti itu ya. Nah, teori out Afrika mengatakan bahwa sekitar 50.000 sampai 70.000 tahun yang lalu itu terjadi migrasi perpindahan besar-besaran. Nah, kemana? Dari Afrika ke Asia Barat lewat 2 jalur. Pertama mengarah ke Sungai Nil di Mesir, kemudian masuk ke Semenanjung Sinai, masih juga di Mesir, lalu ke utara. Kedua, ada yang dari Afrika lalu ke Laut Merah. Nah, dari 2 tempat inilah lalu mereka menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Itu teori out Afrika. Nah, teori yang keempat, teori out of Taiwan, keluar dari Taiwan. Nah, pencetusnya namanya Peter Bellwood dan Robert Blass. Pendukungnya namanya Harry Truman Simanjuntak, orang Indonesia. Teori out of Taiwan ini malah menentang dari teori Yunan. Nah, itu tadi kalau ada teori Yunan yang Mongolia Melayu muda dan Melayu tua tadi, ternyata ditentang oleh teori out of Taiwan. Menurut teori out of Taiwan, manusia Kepulauan Nusantara ini yang sekarang disebut Indonesia ini berasal dari Taiwan. Nah, dari mana dia bisa menyimpulkan sebegitu? Dari pendekatan linguistik, bahasa ya. Nah, kesimpulannya bahwa bahasa yang digunakan suku-suku di Kepulauan Nusantara memiliki rumpun yang sama dengan rumpun Austronesia. Ya, memang semakin banyak teori, semakin banyak spekulasi, banyak analisis. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Karena kita tidak tahu yang sebenarnya, kita hanya bisa lihat dari bukti-bukti yang ditinggalkan. Karena zaman itu belum ada tulisan, maka disebut dengan praaksara. Jadi orang hanya bisa melihat dari bukti benda, fosil dan seterusnya. Oke. Dengan kata lain, akar dari keseluruhan cabang bahasa yang digunakan oleh leluhur Nusantara ini itu berasal dari rumpun Austronesia yang hidup di Formosa atau di Taiwan. Nah, ini sebenarnya sedikit masuk akal karena kalau kita bicara sejarah bahasa Indonesia itu kan awalnya dari bahasa Austronesia. Nah, dari Austronesia itu berkembang menjadi namanya lingua franca atau bahasa pengantar. Dari lingua franca itu berkembang menjadi bahasa Melayu. Dari bahasa Melayu kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia. Jadi teori out of Taiwan ini sebenarnya hampir mendekati teori kebenaran karena dari bukti-bukti yang ada kita bisa lihat bahwa akar bahasa Indonesia itu dari Austronesia. Nah, selain yang keempat teori tadi, nah ini sedikit unik ya di Indonesia. Selain dari 4 teori tadi, ternyata kita juga punya jalur perjalanan nenek moyang lain yang kita sebut dengan bangsa Melanesia. Nah, bangsa Melanesia ini yang kita kenal dengan saudara-saudara kita yang ada di Papua. Menurut teori, Melanesia ini berasal dari Teluk Tongkin. Di mana Teluk Tongkin itu? Teluk Tongkin ini ada di
Vietnam. Nah, dasarnya apa? Dasarnya adalah peninggalan Fibel, kapak genggam ya. Kapak genggam Sumatera. Itu sama dengan yang ditemukan di Vietnam sana, yaitu di kebudayaan Bakson dan Hua-Bin. Jadi teorinya orang-orang Melanesia, Papua Melanosoid itu dia adalah rumpun dari Vedoid Australoid yang ciri-cirinya semacam ini. Itu adalah orang-orang yang digolongkan memiliki kebudayaan yang disebut dengan Mesolitikum, zaman Batu Tengah. Nah, keturunan-keturunannya sekarang ada di pedalaman Malaya, ada di daerah pedalaman Malaysia sana, kemudian ada di Aita, Filipina, suku Sakai yang ada di Riau ya, dan Siak ya, Siak Riau ya, dan yang ada di Kepulauan Melanesia atau Papua. Nah, ini nenek moyang kita yang lain, seperti itu ya. Nah, lalu yang selanjutnya ada yang kita sebut dengan, tadi sudah saya sampaikan, ini tambahan, bangsa Proto Melayu. Proto Melayu itu ciri-cirinya seperti kita ini sekarang, sawo matang, rambut lurus, badan tinggi, ramping, bentuk mulut dan hidung sedang. Ya. Menurut teorinya, bangsa Melayu ini migrasi ke Nusantara sekitar 2000 sebelum Masehi, yang kemudian ini adalah migrasi dari Yunan sana, ya. Kebudayaan yang dibawa adalah kebudayaan batu muda atau disebut dengan Neolitikum, antara lain kapak persegi, ya, kemudian yang dibawa dari jalur barat, dan kapak lonjong yang dibawa dari jalur timur yang berkembang di Papua, ya. Nah, keturunan bangsa Melayu, Proto Melayu atau Melayu tua ini tadi sudah saya sebutkan, ada Toraja yang ada di Sulawesi Selatan, Sasak di daerah Nusa Tenggara Barat, NTB, Dayak di Kalimantan, Nias yang ada di Sumatera Barat ya, Batak yang ada di Sumatera Utara, dan suku Kubu yang ada di Lampung ya. Kalau Lampung apa? Pokoknya Sumatera ya, gitu. Ini. Kemudian yang terakhir ada namanya bangsa Detro Melayu. Tadi sudah saya sebutkan juga, Detro Melayu itu Melayu muda ya, yang bermigrasi ke Nusantara itu kurang lebih 500 sebelum Masehi ya, yang merupakan percampuran antara bangsa Proto Melayu yang tadi saya sebutkan, ada Dayak dan seterusnya tadi, bercampur dengan orang-orang Arya yang ada di Eropa, lalu menghasilkanlah Melayu muda. Nah, yang menurut jalurnya itu dia lewat jalur barat dari Semenanjung Malaka, Sumatera, kemudian menyebar ke Nusantara, membawa kebudayaan logam. Jadi kebudayaan orang Melayu muda ini kebudayaan logam, dia sudah mulai maju ya. Nah, di Indonesia orang-orang Melayu muda ini lalu menjadilah suku Aceh, Minangkabau, Jawa, Bali, Bugis, Makassar, mungkin juga ada Banjar, Kutai ya. Nah, itu yang disebut dengan Melayu muda. Nah, oke. Itu teori-teori yang sudah saya sampaikan. Sekarang kita akan lihat Kalimantan Timur. Nah, ini saya kasih materi tambahan. Nah, saya memberi judul Misteri Sangkulirang Mangkalihat. Nah, kenapa saya sebut Misteri Sangkulirang Mangkalihat? Ternyata di Kalimantan Timur juga ditemukan peninggalan-peninggalan yang tidak kalah hebatnya yang kita temukan di daerah namanya Sangkulirang Mangkalihat yang membentang dari Kutai Timur sampai ke Kabupaten Berau. Itu ternyata ditemukan sejak tahun 1994 ya. Kemudian penggalian besar-besaran atau ekspansi besar-besaran ekskavasi besar-besaran itu dilakukan pada tahun 2010 sampai sekarang. Ditemukan berbagai jejak peninggalan nenek moyang ya, yang sampai saat ini masih kita katakan masih misteri siapa mereka itu. Tapi mereka meninggalkan jejak-jejak yang sangat luar biasa yang saat ini akan diusulkan menjadi satu warisan dunia atau UNESCO ya. Nah, kita lihat sedikit. Nah, ini
Nah, nanti bisa lihat di internet apa saja yang berkaitan dengan video-video Sangkulirang. Sangkulirang Mangkalihat itu berada di 2 kabupaten, tadi sudah sebutkan, Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur. Kawasan tersebut seluas 1,8 juta hektar dan untuk katsnya ya, katsnya ini kenapa saya kasih di sini ada kats, karena di sinilah ditemukan jejak-jejak nenek moyang kita itu yang sampai saat ini kita belum tahu tuh dari mana gitu ya. Kats yang mencapai 505.000 hektar. Nah, jadi 505.000 hektar ini di Kalimantan Timur itu terdapat namanya kats raksasa di dunia. Jadi termasuk kats terbesar di dunia. Nah, kita punya wilayah yang sangat luar biasa dan ini akan menjadi kebanggaan kelak di kemudian hari. Kalimantan Timur itu menjadi salah satu tempat penemuan jejak-jejak nenek moyang tertua di dunia. Nah, di dalam kas tadi terdapat ratusan gua. Jadi banyak sekali gua-gua ditemukan di sana. Dan yang ditemukan ada peninggalannya. Pertama adalah gambar cadas, gambar lukisan tangan. Itu ada 58 gua. Dan masih banyak yang belum ditemukan. Jadi kemungkinan nanti akan ke depan itu akan banyak lagi ditemukan. Jadi sementara ini dari tahun 1994 sampai dengan 2020 itu ditemukan 58 gua di antara 500.000 hektar tadi yang terdapat peninggalan nenek moyang. Nah ini sedikit tambahan saja, terdiri 8 subkawasan, 58 situs, dan sementara ini ditemukan 2052 gambar yang ada di 50 gua tadi tersebar dari Kutai Timur, Sangkulirang sampai dengan ke Berau tadi. Yang punya ragam dan keunikan masing-masing. Nah, lanjut. Masih misteri Sangkulirang. Nah, ternyata menurut penelitian terbaru, gambar cadas rock at Sangkulirang Mangkalihat itu merupakan gambar cadas tertua di dunia. Bayangkan. Sebentar lagi kita akan punya kebanggaan. Kita punya gambar cadas tertua di dunia dan terindah di dunia. Usia gambarnya itu meliputi kurang lebih 9.000 sampai dengan 40.000 tahun yang lalu. Sementara yang saat ini tertua di dunia itu ada di Spanyol atau ada di Maros ya, Sulawesi Selatan, 39.500. Ternyata Sangkulirang itu sudah ada yang umurnya 40.000 tahun yang lalu. Bahkan di salah satu gua di pedalaman hutan Sangkulirang itu ditemukan lukisan yang setelah diukur ternyata kurang lebih 52.000 tahun yang lalu. Ini tertua di dunia. Nah, jadi Kalimantan Timur punya kebanggaan, kita punya peninggalan yang sangat luar biasa. Nah, ini sedikit saya sampaikan. Menurut penelitian sementara arkeologi dari Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Kalimantan Timur, manusia pendukung Sangkulirang Mangkalihat itu adalah pra-Austronesia. Ternyata ini sebelum lagi yang Austronesia tadi yang kita bahas, ada Proto Melayu, ada Detro Melayu tadi, ada seterusnya tadi itu, ini bahkan peranya lagi sebelum Austronesia, tapi sampai saat ini memang belum ditemukan siapa sih mereka ini. Nah, makanya saya tanya, siapa mereka, dari mana mereka berasal, bagaimana mereka bisa berada di Kalimantan Timur, apakah mereka adalah salah satu nenek moyang penduduk Indonesia, walau alam. Ini masih akan dikaji dan diteliti, yang mungkin nanti buku-buku sejarah akan berubah. Nah, bisa jadi asal nenek moyang bangsa Indonesia itu ada di Kalimantan Timur. Nah, ini kita masih menunggu penelitiannya karena memang luar biasa peninggalannya. Jadi saya katakan di situ saya sampaikan informasi bahwa Sangkulirang Mangkalihat itu ibarat kata ibu kotanya masyarakat pra-aksara. Karena dari 500.000 hektar itu yang luasnya 1 juta kilometer persegi dari Kutai Timur ke Berau itu dulu pernah dihuni oleh manusia purba yang saya katakan masih misteri. Apakah mereka nenek moyang bangsa Indonesia? Wallahu alam. Nah, ini hanya beberapa contoh ya. Sebenarnya masih banyak lagi contoh lain. Ini salah satu contoh-contoh yang ditemukan di gua-gua Sangkulirang. Ini saya ambilkan contoh yang saya pernah ke sana yang di Bengalon, Sangkulirang. Nah, ini namanya Gua Tewet. Jadi di Gua Tewet ini kita ketemu gambar-gambar semacam ini. Ini
usianya kurang lebih 16.000 tahun yang lalu ya. Ini 16.000 tahun yang lalu. Nah, ini yang di Gua Tewet. Nah, ini masih Gua Tewet ya. Nah, ini Gua Tewet. Jadi di Gua Tewet ini gambar-gambarnya 16.000 tahun yang lalu. Nah, lanjut. Nah, ini Gua Karim, tidak jauh dari Gua Tewet. Nah, ini ditemukan lukisan sarang lebah. Nah, luar biasa. Ini usianya kurang lebih 9.000 tahun yang lalu. Nah, ini sarang lebah. Ini kemudian tapir ya. Ternyata dari penemuan di Gua Karim, Sangkulirang ini membuktikan bahwa di Kalimantan Timur itu pernah ada tapir, tapi tapir ini punahnya sudah sekitar 9.000 tahun yang lalu. Jadi sudah punah. Nah, tapi kita pernah punya di Kalimantan Timur ya. Nah, ini luar biasa. Bayangkan 9.000 tahun yang lalu nenek moyang kita itu pernah membuat karya semacam ini. Nah, ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Itulah beberapa teori dari asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yang saya jelaskan baik dari para ahli, teori yang biasa kita anut, termasuk juga tadi saya tambahkan kita punya situs di Kalimantan Timur yang sampai saat ini masih dikaji. Ke depan apakah mereka juga merupakan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya cukupkan diri sampai di sini dulu untuk penjelasannya. Silakan kepada para siswa sekalian untuk mengajukan pertanyaan. Apa hal-hal yang mungkin kurang jelas di materi yang saya jelaskan tadi. Ya, boleh menggunakan fasilitas raise hand maupun chat. Silakan. Saya akan lihat melalui layar. Ini sudah ada yang angkat tangan, Muhammad Syarif. Silakan Muhammad Syarif di unmute. Silakan Muhammad Syarif. Ada. Di unmute. Silakan Muhammad Syarif, monggo. Enggak di unmute ya, Pak? Buka ini partisipan. Ini dikirimkan dulu. Ini saya tombolnya. Close. Partisipan. Nah, itu cari yang mana hasil. Ya, Muhammad Syarif, silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Coba salah satu orang mungkin untuk meng-unmute speakernya. Apakah suara saya kedengaran? Dengar, Pak. Oh ya. Silakan. Jangan sungkan untuk bertanya. Kita masih punya waktu cukup lumayan nih. Nanti materi juga akan saya akan saya bagi lewat grup. Jadi nanti tidak usah khawatir, bisa untuk tetap memiliki materinya dengan syarat ya silakan di download ya di HP-nya masing-masing. Silakan kalau ada yang bertanya tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia tadi. Apa sudah jelas semua? Boleh yang sungkan lewat chat boleh.
Kalau misalnya ingin tampilkan wajah, silakan. Berinteraksi secara langsung boleh. Ini Muhammad Sarif, angkat tangan, tapi kenapa tidak? Silakan di Muhammad Sarif, kalau ingin bertanya. Apa salah pencet? Ya, boleh. Boleh lewat chat, SMS, boleh. Cukup? Coba satu orang mewakili per kelasnya ya, silakan. Apa yang boleh tanyakan? PS1, PS2, PS3. Ini pasti partisipan hanya 80, berarti ada banyak yang tidak masuk. Oh iya iya bagus. Ini ada pertanyaan dari Aulia Azahra IPS 1. Pertanyaannya adalah, Pak, maksudnya manusia pendukung Sang Tuhan Mangka Lihat pra Austronesia itu apa ya? Terima kasih. Ya, begini maksudnya. Jadi, menurut penelitian yang dilakukan oleh para ahli arkeolog dari berbagai ahli yang ke Sang Tuhan Mangka Lihat yang ada di Kutai Timur, setelah diteliti dari tinggalan lukisannya, tinggalan benda-bendanya, walaupun tidak banyak ya, tapi yang kan paling banyak itu lukisannya, lukisan tangannya gitu ya. Nah, menurut teorinya, ternyata itu bukan orang-orang Austronesia, bahkan di atasnya lagi ya. Makanya saya tanyakan, maka saya tadi buat pertanyaan, siapa mereka gitu ya. Sampai saat ini memang belum ditemukan siapa mereka itu. Tapi yang jelas, mereka juga bukan orang Austronesia yang katanya menurunkan tadi beberapa teori tadi menurunkan orang Indonesia gitu. Jadi di atasnya orang itu lagi ya, mungkin lebih purba lagi daripada Austronesia. Nah, tapi sampai sekarang memang kita belum tahu itu siapa mereka itu karena penelitiannya belum selesai. Jadi itu Aulia Azahra. Ya, Aulia, tolong di unmute, kamu boleh belum menanggapin boleh. Silakan Aulia. Ya? Oh, sudah paham. Oke. Oke. Lanjut. Tadi IPS 1, IPS 2 dong, ayo. IPS 2. Nanti sambil pada saat kalian punya kota-kota yang gratis ya, sambil buka di YouTube, cari aja ya tentang informasi tentang Sang Kuliran Mangka Lihat. Itu banyak sekali di internet. Itu merupakan suatu kebanggaan buat kita karena Kaltim punya tempat yang luar biasa. Masih ada? Masih ada sekitar 5 menit ya. Kita kasih waktu. Silakan selain Aulia, siapa lagi? Ya, nanti setelah ini akan saya bagi link absennya di grup ya. Grup. Silakan absen. Ya, sambil silakan kalau ada yang mau bertanya. Cukup? Kalau cukup kita akhiri. Dari Kevin Herwanto, 10 IPS 4. Pertanyaannya, Kaltim kan punya benda bersejarah yang katanya paling tua di dunia. Apa nama peninggalannya dan berapa usianya? Oh iya. Ya, bagus Kevin. Jadi yang saya maksud dengan peninggalan tertua di dunia itu
bukan berupa benda ya si Kevin, tapi berupa namanya garca. Apa itu garca? Garca itu lukisan praaksara. Garca itu adalah gambar cadas ya, yang ditemukan di gua. Nah ini saya perhatikan ini. Jadi ini apa Kevin? Nah ini yang ditemukan di Sanggolirang. Setelah diteliti, usianya hampir 40.000 tahun yang lalu, melebihi yang ada di Spanyol. Kalau Spanyol itu kan 37.500. Sementara yang di Maros, Sulawesi Selatan itu 39.500. Dan kita itu ada yang 40.000 dan 52.000. Ini contoh-contoh yang ditemukan yang tertua itu. Jadi bukan benda ya, tapi berupa lukisan. Nah, gambar cadas namanya, garca. Ini ada di goa-goa. Goanya dari mana? Goanya ada di Kars. Kars itu apa? Coba nanti kalian baca atau nanti mengikuti pelajaran geografi. Apa itu Kars? Nah, jadi pegunungan kapur ya. Nah, itu ada di Sanggulirang. Ya, oke. Itu untuk Kevin. Masih ada? Ya, kurang beberapa menit lagi. Arif, mau tanya Arif? Silakan Arif, mau tanya Arif. Arif Fatur Rahman. Kalau sudah jelas kita akan cukupkan. Kalau masih ada yang mau tanya, silakan. Mumpung kita ketemu berinteraksi, ya. Jadi silakan dimanfaatkan. Nggak usah malu, nggak usah ragu, silakan. Tidak masalah. Boleh chat ke teman-temannya, boleh langsung. Nah, kalau mau bagus langsung, jadi biar temannya lihat. Ya, silakan. Masih ada 4 menit. Tidak ada? Silakan dikasih komen kalau memang sudah cukup. Di chat silakan. Oke, baik. Karena tidak ada yang merespon lagi, saya anggap pertemuan hari ini cukup. Sebentar saya akan bagikan link absen. Jangan beranjak dulu dari grup. Saya akan absen kirimkan link absen, tolong diisi. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini menambah wawasan dan keilmuan kita semua dan bermanfaat bagi kita semua. Dari saya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, silakan keluar dari grup, dari Zoom ya.